Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum. Gabung lagi dengan saya, Bu Sasmini, di dalam seri kuliah Hukum Internasional. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik penyelesaian sengketa di dalam hukum internasional. Terdapat dua cara atau dua mekanisme yang bisa digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara kedua negara atau beberapa negara tersebut, yaitu dengan cara damai atau dengan cara kekerasan. Nah, dengan cara damai, negara-negara bisa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar hukum atau yang sering kita sebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Dan yang kedua, negara-negara dapat menggunakan jalur hukum, yaitu melalui pengadilan internasional. Beberapa alternatif penyelesaian sengketa internasional yang bisa digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan konflik yang timbul di antara mereka, antara lain bisa melalui negosiasi, mediasi, jasa baik, sampai penyelesaian di bawah PBB. Adapun untuk jalur hukum, yaitu melalui pengadilan internasional, ada beberapa pengadilan internasional yang bisa digunakan oleh negara-negara untuk menyelesaikan sengketa, antara lain adalah pengadilan arbitrase, kemudian yang kedua adalah ICJ, International Court of Justice, atau yang sering disebut dengan Mahkamah Internasional. Kemudian yang ketiga adalah ICC, International Criminal Court, untuk mengadili penjahat perang. Dan yang terakhir adalah ICLOS, ini khusus untuk sengketa kelautan. Nah, apabila untuk penyelesaian sengketa secara damai ini tidak tercapai, maka negara-negara biasanya juga menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Untuk penyelesaian sengketa dengan kekerasan ini bisa melalui perang, dan yang kedua adalah dengan non-perang. Non-perang ini contohnya misalnya adalah retorsi, reprisal, blokade damai, embargo, dan intervensi. Nah, adik-adik, walaupun ada berbagai macam mekanisme yang bisa digunakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka, namun demikian PBB menekankan di dalam pasal 2 ayat 3, seyogianya semua negara itu dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara-cara damai, sehingga perdamaian dan keamanan internasional itu bisa terwujud. Nah, di pasal selanjutnya, di pasal 33 Piagam PBB memberikan alternatif-alternatif untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara damai. Misalnya adalah negosiasi atau perundingan. Kemudian kalau perundingan itu tidak tercapai, negara bisa menggunakan pihak ketiga, yaitu mediator, untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Atau bisa juga menggunakan jasa baik dari PBB atau organisasi regional untuk memfasilitasi perundingan antar mereka. Atau cara-cara lainnya seperti misalnya melakukan penyelidikan dan penemuan fakta atas akar konflik yang timbul di antara mereka berkaitan dengan sengketanya. Atau juga bisa menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada di kawasan regional atau organisasi regional, dan penyelesaian di bawah wibawa PBB. Nah, kalau misalnya untuk cara-cara non-hukum ini juga tidak terwujud begitu ya, artinya negara-negara masih mengalami kebuntuan untuk konflik yang terjadi, negara-negara juga bisa mengajukan melalui pengadilan internasional. Nah, pengadilan internasional ini ada banyak, ada pengadilan arbitrase, ada ICJ, ICC, maupun ICLOS sebagaimana yang saya tunjukkan tadi di slide sebelumnya. Nah, yang pertama ini untuk pengadilan arbitrase, sebenarnya ada juga banyak di dalam praktek masyarakat internasional. Ada pengadilan arbitrase khusus untuk olahraga, pengadilan arbitrase untuk seni. Namun memang yang terkenal adalah Permanent Court of Arbitration. Sebenarnya untuk Permanent Court of Arbitration sendiri ini bukan dalam arti pengadilan yang sesungguhnya begitu ya, tetapi ini lebih kepada sebuah organisasi yang memfasilitasi negara-negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.
Ini dibentuk tahun 1899. Nah, kemudian yang kedua adalah ICJ, International Court of Justice. Ini dibentuk tahun 1945 berdasarkan piagam PBB, yang tujuannya adalah untuk membantu negara-negara anggota menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Selain negara-negara, ICJ juga bisa memberikan penafsiran terhadap perjanjian internasional ketika ada klausula yang ambigu begitu. Nah, pengadilan yang ketiga adalah International Criminal Court atau ICC, sering disebut dengan Mahkamah Pidana Internasional. Didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Untuk ICC ini hanya memiliki 4 yurisdiksi, artinya pengadilan ini hanya bisa untuk mengadili kejahatan-kejahatan perang yang masuk di kejahatan-kejahatan internasional yang masuk di dalam yurisdiksinya, yaitu kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Sedangkan pengadilan yang lain adalah ITLOS atau International Tribunal for the Law of the Sea. Ini dibentuk berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Jadi memang pengadilan ini dibentuk khusus untuk membantu negara-negara menyelesaikan sengketa kelautan. Baik ICJ, kemudian ICC dan ITLOS ini merupakan pengadilan yang berada di bawah kewenangan PBB. Artinya dibentuk karena peran dari. Nah, kalau penyelesaian sengketa dengan cara-cara damai, baik itu jalur hukum maupun non-hukum tidak terwujud, kadangkala juga para pihak menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara kekerasan. Salah satu contohnya adalah retorsi. Retorsi ini merupakan salah satu bentuk pembalasan karena negara lainnya itu dianggap telah berlaku tidak sopan. Bentuk retorsi ini mulai dari yang paling ringan, misalnya adalah pemanggilan duta besar, sampai ke pemutusan hubungan diplomatik. Dalam gambar itu saya contohkan adalah antara negara Kolombia dan negara Panama. Kemudian yang kedua adalah embargo. Embargo ini lebih kepada tindakan untuk melakukan pelarangan atas perdagangan atau semacamnya. Dalam tujuannya adalah untuk mempersulit ekonomi negara yang bersangkutan. Seperti misalnya adalah embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat tahun 1960 terhadap negara Kuba, baik itu di bidang ekonomi maupun di bidang perdagangan begitu. Indonesia juga pernah diembargo oleh Amerika Serikat tahun 1999 sampai 2005 kaitannya dengan perdagangan pengadaan senjata militer. Nah, yang bentuk lainnya untuk penyelesaian sengketa dengan kekerasan adalah blokade. Blokade ini sering terjadi di wilayah Israel begitu ya, di wilayah Palestina oleh negara Israel. Yang tujuannya adalah untuk mengisolasi wilayah negara tertentu dari semua akses, baik itu orang, benda, informasi, atau bentuk-bentuk bantuan atau bentuk-bentuk lainnya, sehingga wilayah yang diisolasi itu menjadi tertutup begitu ya, artinya tertutup akses untuk seluruh informasi. Bentuk penyelesaian sengketa dengan kekerasan lainnya adalah dengan intervensi. Intervensi yang dimaksud di sini adalah intervensi yang artinya bukan intervensi negara tertentu terhadap negara lainnya, tetapi intervensi kolektif yang berdasarkan piagam PBB begitu. Seperti misalnya pembentukan misi tertentu di negara tertentu, misalnya Indonesia pada waktu konflik di Timur Timur itu juga pernah dibentuk UNTAD mulai tahun 1999 sampai tahun 2002 begitu. Nah, dan ini yang sebenarnya harus dihindari oleh negara-negara adalah melalui perang. Jadi perang dibolehkan di dalam hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa, tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan
norma-norma hukum internasional sebagaimana yang diatur di dalam hukum humanitar internasional, yang instrumennya terdapat di dalam hukum Den Haag dan hukum Jenewa. Nanti kita bahas sendiri di dalam hukum humanitar untuk yang khusus topik mengenai konflik bersenjata. Nah, demikian adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum untuk gambaran singkat mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam hukum internasional. Terima kasih dan sampai jumpa pada seri kuliah hukum internasional yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.